Halo sobat pecinta cerita horor. Selamat datang kembali di channel Rumah TV Misteri ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini, saya akan membawa kalian masuk ke dalam cerita misteri menyeramkan di kamar mayat. Apakah hantu benar-benar ada? Tentunya yang penuh misteri dan ketegangan. Bayangkan suasana sunyi di sebuah kamar mayat, aroma formaldehida yang khas, dan bayangan yang seolah hidup di balik cahaya redup. Tapi, apa jadinya kalau ternyata ada sesuatu yang melampaui nalar di tempat itu? Siapkan nyali kalian, karena cerita ini akan membuat bulu kuduk kalian merinding hingga akhir. Stay tuned, dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah seram berikutnya. Mari kita mulai. Udara dipenuhi aroma formaldehida saat Marla menyesuaikan kerah jas klien terbarunya. Kamar mayat sepi malam ini, hanya sesekali ada tetesan air dari keran bocor di ruang pembalseman. Bayangan menari-nari di sepanjang dinding, ditimbulkan oleh cahaya redup dan berkelap-kelip. Marla sudah terbiasa dengan keheningan, kesendirian yang menyertai pekerjaannya. Itu adalah penghiburan, teman setia dalam keheningan orang mati. Dia merapikan rambut yang tersesat kembali ke tempatnya dan melangkah mundur untuk mengagumi karyanya. Pria di atas meja itu tampak damai, seolah-olah dia hanya sedang tidur. Marla membiarkan dirinya merasa puas sejenak sebelum berbalik, matanya tertuju pada jam. Saat itu hampir tengah malam. Rasa dingin merambat di punggungnya ketika dia mengingat tahayul lama yang neneknya katakan padanya ketika dia masih kecil. Saat-saat ajaib adalah ketika tabir antara yang hidup dan yang mati paling tipis. Marla tidak pernah menaruh perhatian besar pada cerita seperti itu, tapi malam ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, bayangan lebih gelap. Dia menghilangkan perasaan itu dan menyibukkan diri dengan merapikan tempat kerjanya. Dia hampir selesai ketika mendengarnya, suara lembut dan terseok-seok datang dari lorong. Jantungnya berdetak kencang, dan dia membeku, mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu dia lagi, kali ini lebih dekat. "Halo?" serunya, suaranya bergema di koridor yang kosong. Tidak ada respon. Denyut nadi Marla bertambah cepat ketika dia mengambil senter dari mejanya dan melangkah ke lorong. Sinar cahaya menembus kegelapan, menerangi deretan pintu tertutup menuju ruang pengamatan dan penyimpanan. Dia bergerak perlahan, suara menyeretnya semakin keras di setiap langkah. Sepertinya itu berasal dari ruang penyimpanan di ujung aula. Tangannya gemetar saat dia meraih kenop pintu, pikirannya berpacu dengan berbagai kemungkinan. Mungkin hanya seekor tikus atau hewan lain yang berhasil masuk ke dalam. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan menyorotkan senter ke dalam ruangan. Sinar itu mendarat pada sosok yang berdiri di sudut, membungkuk dan diselimuti kegelapan. Napas Marla tercekat di tenggorokannya saat dia mundur selangkah, senter bergetar di genggamannya. "Siapa di sana?" dia menuntut, suaranya nyaris berbisik. Sosok itu perlahan berbalik menghadapnya, dan jantung Marla hampir berhenti berdetak. Itu adalah pria yang baru saja selesai dia persiapkan, matanya yang tak bernyawa menatap lurus ke arahnya. Dia tersandung ke belakang, menjatuhkan senternya, dan ruangan itu menjadi gelap gulita. Pikiran Marla berputar-putar saat dia mencari-cari tombol lampu. Saat lampu neon menyala, sosok itu hilang. Ruang penyimpanan kosong, kecuali deretan peti mati dan meja logam dingin di tengahnya. Tangannya gemetar saat dia mengambil senter dan keluar dari ruangan, matanya mengamati setiap bayangan, setiap sudut. Dia memaksa dirinya untuk bernapas, berpikir logis. Itu pasti imajinasinya, tipuan cahaya, dan pikirannya yang lelah mempermainkannya. Namun saat dia berjalan kembali ke ruang pembalseman, perasaan tidak nyaman terus berlanjut. Dia mencoba melepaskannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia terlalu banyak bekerja dan perlu tidur. Dia baru saja selesai mengunci ketika dia mendengarnya lagi, suara langkah pelan, kali ini datang dari ruang menonton. Jantung Marla berdebar kencang ketika dia mendekati pintu, senternya tergenggam erat di tangannya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk, seberkas cahaya menyapu kursi-kursi kosong dan peti mati di depan ruangan. Dia menahan napas, mendengarkan. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar dengungan samar AC. Dia mengambil langkah lebih dekat ke peti mati, matanya tertuju pada tutupnya. Pintunya sedikit terbuka. Darah Marla menjadi dingin saat dia mengulurkan tangan gemetar dan membuka tutupnya. Peti mati itu kosong. Dia tersandung kembali, pikirannya berpacu. Ini tidak mungkin.
Dia baru saja menempatkan pria itu di ruang penyimpanan. Tidak mungkin dia bisa pindah, tidak mungkin dia bisa pergi. Kecuali... Pikiran dingin muncul di benaknya. Bagaimana jika cerita-cerita itu benar? Bagaimana jika tabir antara yang hidup dan yang mati sungguh tipis malam ini? Dia menggelengkan kepalanya, menolak untuk mempercayainya. Harus ada penjelasan yang rasional. Dia bergegas kembali ke ruang penyimpanan, jantungnya berdebar kencang. Dia perlu memeriksanya, untuk memastikan dia tidak kehilangan akal sehatnya. Tapi ketika dia sampai di pintu, dia ragu-ragu. Kegelisahan itu telah berkembang menjadi ketakutan yang nyata, dan dia tidak yakin ingin menghadapi apapun yang mungkin ada di dalam dirinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu masih sama seperti saat dia meninggalkannya, peti mati dan meja tidak terganggu. Tapi ketika dia berbalik untuk pergi, dia menyadari sesuatu yang membuat darahnya menjadi dingin. Pria itu berdiri di sudut lagi, matanya yang tak bernyawa tertuju padanya. Marla mundur, pikirannya menjerit agar dia lari, tapi kakinya terasa terpaku di tempat. Dia menyaksikan dengan ngeri ketika pria itu melangkah ke arahnya, gerakannya lambat dan hati-hati. Dia bisa mendengar suara langkah itu lagi, sekarang lebih keras, bergema di seluruh ruangan. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, Marla berbalik dan lari, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai pintu depan, tangannya gemetar hebat hingga dia hampir tidak bisa memasukkan kunci ke dalam lubangnya. Dia menghambur ke udara malam yang sejuk, napasnya tersengal-sengal. Dia berdiri di sana cukup lama, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Itu pasti mimpi, halusinasi yang disebabkan oleh kelelahan. Namun ketakutan yang dia rasakan terlalu nyata, dan dia tahu dia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Marla mengunci pintu di belakangnya dan bergegas ke mobilnya, pikirannya berpacu dengan pertanyaan. Saat dia pergi, dia melirik ke kaca spion, setengah berharap melihat pria yang berdiri di tengah jalan. Tapi jalanan sepi, dan kamar mayat segera menghilang di kejauhan. Dia tidak berhenti mengemudi sampai tiba di apartemennya, tangannya masih gemetar saat dia meraba-raba kuncinya. Dia mengunci pintu di belakangnya dan ambruk ke sofa, pikirannya masih berputar-putar. Dia perlu tidur, menjernihkan pikirannya, dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi saat dia berbaring di sana dalam kegelapan, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia sedang diawasi. Setiap derit papan lantai, setiap bisikan angin di luar seolah membawa gema suara terseret-seret itu. Marla tidak tidur malam itu. Dia duduk di sofa, matanya tertuju pada pintu, menunggu fajar mengusir bayang-bayang. Namun bahkan saat cahaya pagi pertama mulai menyelinap melalui tirai, rasa takut masih tetap ada. Dia tahu dia tidak bisa kembali ke kamar mayat, tidak setelah apa yang terjadi. Tapi dia juga tahu dia tidak bisa lari darinya selamanya. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia alami, itu nyata. Dan itu masih di luar sana, menunggu. Ketika hari berganti minggu, Marla mencoba untuk move on, melupakan apa yang telah terjadi. Namun kenangan itu menghantuinya, dan ketakutannya tetap ada. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikutinya, bahwa tabir antara yang hidup dan yang mati telah terangkat, dan ada sesuatu yang telah melintasinya. Dia mulai melihat sesuatu dalam bayang-bayang, mendengar bisikan dalam kesunyian. Dia tahu hanya masalah waktu saja sebelum makhluk itu menemukannya lagi. Dan ketika itu terjadi, dia tidak yakin dia bisa melarikan diri. Suatu malam, saat dia berbaring di tempat tidur, dia mendengarnya lagi suara langkah lembut yang datang dari lorong. Jantungnya berdebar kencang saat dia duduk, matanya tertuju pada pintu. Pegangannya berputar perlahan, dan pintu berderi terbuka. Napas Marla tercekat di tenggorokannya ketika dia melihat pria itu berdiri di ambang pintu, matanya yang tak bernyawa tertuju padanya. Dia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat pria itu melangkah ke arahnya, suara langkahnya semakin keras di setiap langkah. Dan kemudian, saat dia mencapai tepi tempat tidur, dia berhenti. Matanya seolah menatap tajam ke dalam matanya, dan untuk sesaat, dia merasa melihat sekilas sesuatu permohonan, teriakan minta tolong. Tapi kemudian dia pergi, dan ruangan itu kembali sunyi. Marla duduk di sana, gemetar, pikirannya berpacu. Dia tahu sekarang bahwa dia tidak bisa lari darinya, tidak bisa menghindarinya. Apapun itu adalah bagian dari dirinya sekarang, sebuah bayangan yang akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia harus menghadapinya, untuk memahaminya. Dia harus kembali ke kamar mayat,
untuk menghadapi apapun yang terjadi malam itu. Dengan tekad yang kuat, dia bangkit dari tempat tidur dan berpakaian. Malam itu sunyi dan sunyi saat dia berkendara kembali ke kamar mayat. Rasa takut bercampur dengan rasa tekad yang aneh. Dia membuka kunci pintu dan melangkah masuk. Aroma formaldehida dan antiseptik yang familiar menyapu dirinya. Kamar mayat itu sunyi, bayangannya dalam dan hening. Marla berjalan ke ruang penyimpanan, jantungnya berdebar kencang. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Sinar senter menembus kegelapan. Ruangan itu kosong, kecuali peti mati dan meja logam. Tapi dia bisa merasakannya, sebuah kehadiran, sebuah beban di udara. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dalam keheningan. Aku tahu kamu di sini. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, tapi aku tidak takut lagi. Kata-kata itu bergema di seluruh ruangan, dan untuk sesaat, yang ada hanya keheningan. Namun kemudian, perlahan-lahan, suara gesekan itu mulai terdengar lagi. Semakin keras, semakin dekat. Marla berdiri tegak, jantungnya berdebar kencang. Pria itu muncul di sudut, matanya yang tak bernyawa tertuju padanya. Tapi kali ini, dia tidak lari. Dia bertemu dengan tatapannya, dan ketika dia melakukannya, dia melihatnya lagi, kilatan sesuatu di balik mata mati itu. Permohonan, seruan minta tolong. Siapa kamu? Dia bertanya, suaranya stabil. Apa yang kamu inginkan? Pria itu mengambil satu langkah ke arahnya, lalu satu langkah lagi. Marla tetap bertahan, matanya menatap tajam ke arah Marla. Dan kemudian, ketika dia sampai di tengah ruangan, dia berhenti. Bibirnya bergerak membentuk kata-kata yang tidak dapat didengar Marla. Dia mengambil satu langkah lebih dekat, berusaha untuk mendengar suara-suara itu. Tolong aku. Kata-katanya samar, hampir tidak berupa bisikan, tapi Marla mendengarnya. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat dia menyadari apa yang dia katakan. Bagaimana? Dia bertanya, suaranya bergetar. Pria itu mengangkat tangannya, menunjuk ke meja logam. Mata Marla mengikuti gerakannya, pikirannya berpacu. Dia mendekati meja, tangannya gemetar saat dia memeriksanya. Di sana, terukir di logam, ada sebuah nama. Jantungnya berdetak kencang ketika dia membacanya, Jonathan Hale. Dia kembali menatap pria itu, pikirannya terguncang. Jonathan, apa yang terjadi padamu? Pria itu, Jonathan, tidak menanggapi. Dia hanya berdiri di sana, matanya tertuju padanya, permohonan masih terlihat jelas di tatapannya. Marla menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke kantor, mengambil catatan Jonathan Hale. Saat dia membaca seluruh file, potongan-potongan itu mulai jatuh ke tempatnya. Jonathan telah meninggal secara misterius, tubuhnya ditemukan di sebuah bangunan yang ditinggalkan. Penyebab kematiannya tidak diketahui, dan ada rumor adanya kecurangan. Pikiran Marla berpacu saat dia mengumpulkan potongan-potongan ceritanya. Dia telah dibunuh, jiwanya tidak dapat beristirahat sampai kebenaran terungkap. Dia melihat kembali ke ruang penyimpanan, rasa tekad memenuhi dirinya. Dia harus membantunya, untuk mengungkap kisahnya. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengistirahatkan semangatnya. Dengan tekad baru, Marla menghubungi polisi dan memberikan informasi yang telah ia temukan. Dia tidak tahu apakah mereka akan mempercayainya, tapi dia harus mencobanya. Hari berganti minggu ketika penyelidikan dimulai. Marla memperhatikan dari pinggir lapangan, ketakutannya digantikan oleh harapan. Dan kemudian, suatu malam, dia menerima telepon dari detektif yang menangani kasus tersebut. Miss Ward, kami menemukan bukti baru dalam kasus Jonathan Hale. Sepertinya Anda benar, dia dibunuh. Marla merasakan beban terangkat dari bahunya saat dia mengucapkan terima kasih kepada detektif tersebut dan menutup telepon. Dia sekarang tahu bahwa roh Jonathan akhirnya bisa menemukan kedamaian. Malam itu, saat dia berbaring di tempat tidur, dia merasakan ketenangan yang tidak dia rasakan selama berbulan-bulan. Bayang-bayang tak lagi tampak begitu mengancam, kesunyian tak lagi begitu menyesakkan. Dan ketika dia tertidur, dia pikir dia mendengar bisikan samar, terbawa angin. Terima kasih. Marla tersenyum, mengetahui bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Tabir antara yang hidup dan yang mati telah tersingkap, namun dia telah menghadapinya dan menemukan cara untuk membantu. Saat dia tidur, kamar mayat berdiri diam dan diam, bayangannya tidak terganggu. Orang mati bisa beristirahat sekali lagi, dan dia juga bisa.
Itulah kisah mencekam yang telah kita bahas malam ini. Bagaimana menurut kalian, Sobat Horor? Apakah kisah ini cukup membuat bulu kuduk kalian merinding? Atau mungkin kalian punya teori atau pengalaman serupa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena saya sangat penasaran dengan cerita-cerita kalian. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman yang suka cerita horor, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap berhati-hati, karena terkadang, sesuatu yang tak terlihat mungkin sedang memperhatikanmu.